Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur terhadap nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 Bupati Sumba Timur. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD, Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati dan tenaga ahli tim pakar DPRD Kabupaten Sumba Timur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumba Timur, insan pers, dan hadirin yang berbahagia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat. Sidang paripurna yang saya hormati, pada tempat yang pertama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam keadaan sehat dan bahagia, serta telah mengantar kita melakukan hal-hal terbaik bagi rakyat yang mendiami bumi Matawayamo pada jarahamu tercinta, termasuk di dalamnya anugerahnya dalam mewujudkan peristiwa pemerintahan berskala nasional berupa kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi bersama Ibu Negara dan rombongan dari Jakarta di Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 2 Juni 2022. Sehubungan peristiwa pemerintahan yang besar dan bersejarah bagi daerah dan masyarakat Sumba Timur itu, maka pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan kami fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Dr. Andus Christopher Fraing, MSI, selaku Bupati Sumba Timur, dan Bapak David Melowadu, ST, selaku Wakil Bupati Sumba Timur yang telah berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia berkunjung di Kabupaten Sumba Timur. Tentu hal ini merupakan sebuah sukacita besar dan jawaban atas kerinduan seluruh masyarakat Sumba Timur selama ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi pula fraksi Amanat Nasional menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang telah bekerja secara baik dan benar dalam mengelola keuangan daerah sehingga mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 dan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Mei 2022 di Kupang. Harapan fraksi kiranya prestasi senantiasa dipertahankan di masa-masa yang akan datang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati dan mempelajari setiap rincian pada dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 Bupati Sumba Timur, serta mendengarkan pidato pengantar nota keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021 dan dipatutkan dengan uji petik Dewan yang terhormat, maka fraksi Partai Amanat Nasional memiliki pandangan bahwa program dan kegiatan beserta penganggaran yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 telah diimplementasikan dengan baik dan telah memperoleh capaian-capaian yang sangat membanggakan, sehingga capaian-capaian itu perlu dipelihara dan ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Namun demikian, fraksi juga melihat masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian guna menghadirkan pemerintahan daerah yang sentiasa menyentuh kebutuhan dan keinginan masyarakat yang kita layani bersama. Untuk itu, izinkanlah fraksi mengemukakan pemandangan umumnya yang sekiranya dapat memberikan sumbangsi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sumba Timur sebagai berikut. Yang pertama, mencermati serangan hama belalang pada lahan-lahan pertanian, maka fraksi mengharapkan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian termasuk dinas terkait di dalamnya, untuk mendayagunakan segala sumber daya yang ada, termasuk
termasuk semua bantuan teknis dan keahlian dari pakar yang berasal dari perguruan tinggi secara lebih efektif. Di samping itu, saat ini juga di beberapa kecamatan, para petani juga mulai diresahkan oleh serangan hama tikus di lahan-lahan pertanian mereka. Karena itu, fraksi mengharapkan pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan upaya-upaya solutif guna menghindarkan para petani dari kondisi gagal panen akibat serangan hama belalang dan hama tikus. Kedua, fraksi mencermati bahwa ada penurunan kinerja dari para penyuluh pertanian. Karena itu, fraksi mengharapkan agar Dinas Pertanian melakukan evaluasi dan memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja BP3K di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur agar pelayanan penyuluhan lebih efektif di kelompok petani. Yang ketiga, fraksi mengapresiasi terobosan-terobosan pemerintah dalam menghadapi bencana badai silikon tropis Roja. Terobosan-terobosan itu telah mampu mengatasi banyak problematika yang dialami oleh masyarakat pasca bencana. Salah satu terobosan yang luar biasa adalah pengembangan kampung agrowisata di Kelurahan Lamanapu dan Kelurahan Menumbi. Fraksi memandang bahwa upaya ini merupakan salah satu inovasi daerah yang cemerlang dan layak didukung serta dikembangkan terus, karena selain dapat meningkatkan pendapatan petani juga memberikan sebuah panorama wisata kota yang menarik bagi wisatawan. Karena itu, fraksi berharap agar pemerintah melalui tim penggerak PKK, instansi teknis terkait, kecamatan dan kelurahan terus membangun dan menata fasilitas pendukung lainnya agar kampung agrowisata terus memancarkan pesona wisata yang semakin meningkatkan pendapatan daerah. Yang keempat, Sumba Timur adalah salah satu daerah di Pulau Sumba yang menjadi gudang ternak bagi Indonesia. Bahkan pada masa yang lalu dapat mengekspor ternak-ternaknya ke beberapa negara. Namun belakangan ini jumlah ternak di Sumba Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya adalah tindakan mengeluarkan atau penjualan hewan tidak produktif, atau dengan kata lain mengirimkan pabrik ternak keluar daerah. Karena itu, fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung upaya pemerintah melalui Dinas Peternakan yang mengembangkan strategi pencegahan keluarnya ternak betina produktif dari wilayah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka pengembangbiakan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Sumba Timur. Yang kelima, Kecamatan Kota dan Kecamatan Kambera adalah dua wilayah kecamatan yang ada di ibu kota Sumba Timur. Kedua wilayah ini merupakan wajah terdepan Kabupaten Sumba Timur sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar aktivitas pemerintahan berjalan lancar dan aman. Perhatian lebih yang perlu diberikan terutama infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur jalan dimaksud adalah ruas jalan lintas Aibara Lamanapu, ruas jalan yang menuju kantor camat Kambera dan lain-lain. Khususnya ruas jalan lintas Aibara Lamanapu agar dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah. Perlu mendukung perbaikan ruas jalan tersebut, karena di tengah ruas jalan Lamanapu Melumbi saat ini sementara dikembangkan destinasi wisata berupa kampung agrowisata. Sedangkan ruas jalan menuju kantor Kecamatan Kambera perlu mendapatkan perhatian karena demi memberikan rasa aman dan kelancaran kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik di kantor Kelurahan Wangga, kantor camat dan puskesmas, serta kepadatan penduduk yang makin besar di sekitar area tersebut. Pak Wakil Bupati, khususnya untuk poin yang kelima, saya beberapa kali berhadapan-hadapan dengan mobil ambulans yang menuju puskesmas, Pak. Terpaksa setelah berpapasan di depan kantor lurah, maka mobil saya harus mundur sekitar 30-40 meter untuk memberikan kans agar ambulans bisa lewat. Saya kira ini tidak boleh kita biarkan. Yang keenam, fraksi juga berharap agar fasilitas jalan dalam kota lainnya seperti jalan di Selembak Matawai, jalan Pindu Kelurahan Hambal, Pindu Api Kelurahan Hambala, jalan Salak Radamata dan lain-lain, fraksi sarankan jika memungkinkan agar ditangani dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022. Namun jika tidak dimungkinkan,
maka kiranya mendapatkan skala prioritas pada anggaran tahun 2023. Karena bagaimanapun keberadaan wajah kota Bengkapu sebagai pintu terdepan Kabupaten Sumba Timur haruslah dalam kondisi baik dan seindah mungkin, sehingga dengan mulai menggeliatnya kunjungan wisatawan dan kehadiran tamu-tamu kenegaraan dan regional yang berdatangan mengunjungi Kabupaten Sumba Timur. Saya tambah poin yang ketujuh karena ini juga penting. Sesuai dengan rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honor dan PTT pada tahun 2023, tepatnya November mendatang, maka fraksi meminta pemerintah daerah agar tetap memberikan perhatian khusus bagi tenaga honor dan PTT yang mungkin belum lolos PNS atau belum terakomodir dalam proses seleksi P3K, agar mereka tetap diprioritaskan saat nasib mereka diserahkan pada jasa outsourcing. Mengapa demikian? Karena kita pahami bersama bahwa baik PPL, baik perawat bidan yang tersebar di seluruh puskesmas, tenaga guru, dan lain-lain, mereka telah mendedikasikan hidup mereka, jasa dan tenaga mereka selama ini, sehingga apapun pemerintah wajib untuk memproteksi mereka. Karena kekhawatiran fraksi adalah kalau kemudian jasa outsourcing kita total menyerahkan nasib mereka, kekhawatiran kita adalah justru tenaga-tenaga yang sudah terlebih dulu ada, justru mereka tidak diperhatikan, tenaga-tenaga baru yang akan diakomodir. Itu sekedar kita mengingatkan agar ini menjadi catatan kita bersama. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional tentang nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 Bupati Sumba Timur. Besar harapan fraksi kiranya pemandangan umum fraksi yang disampaikan pada kesempatan ini sebagai bagian dari perwujudan amanat konstitusi dalam mekanisme check and balance akan turut memberikan andil dan kontribusi bagi pencapaian masyarakat Sumba Timur yang sejahtera, harmoni dan tertib atau sehati. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur serta dengan tuntunan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 Kabupaten Sumba Timur untuk dibahas dalam sidang dewan yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua.